ra? Masih. Ya kono didol goblok. Makanya nggak ada ilmu sebarokah kayak zaman Nabi. Wong goblok wae jadi berkah. Sampai Nabi ngendikan aksaru ahlil jannah al-bulu, akeh-akeh penduduk swarga iku wong goblok. Nah, di Islam, saya ulang lagi di Islam. Dengan tanda kutip kesalahan-kesalahan kecil gini ku zaman Nabi, sahabatnya Nabi, iku kabeh iku dadi berkah. Makanya nggak ada ilmu sebarokah kayak zaman Nabi. Wong goblok wae dadi berkah. Sampai Nabi ngendikan aksaru ahlil jannah al-bulu, akeh-akeh penduduk swarga iku wong goblok. Mergo wong goblok iku piye? Apa dimangkeli iku ya gaweane pangeran. Nabi itu pernah disomasi wong goblok. Itu ya piye? Nabi kan cerita kiamat tuh gini. Yang kemarin nggak jadi itu. Kiamat di Indonesia kan berapa kali ya? 999 terus 2000 berapa? 12 terus Jumat apa kan sering mau ada kiamat. Saya sering ditanya tamu, "Gus, ngenteni kiamat teng putih. Entah ini ngene barang aku aneh-aneh." Karuan layak alamuha illahu bokas-bakas. Nak misalnya tenan piye, Gus? Ya tenan sing enek kowe sik, enak aku gak. Wah, sesuk tak jak ngenteni kiamat ora sida kiamat. Aneh-aneh. Saya ulang lagi. Ketika Nabi cerita dasarnya kiamat itu sahabat itu enggak mikir. Padahal mereka orang-orang pinter. Si mikir wong desa, Mas. Ya Rasulullah mata sa'ah. Engkau itu cerita kiamat terus tapi enggak jelas tanggalnya. Lalu itu kapan? Wah, kaget sahabat. Oh, pinter juga. Kalau cerita itu ada tanggalnya dong. Ini kan cerita terus tapi nggak jelas tanggalnya. Apa diamuk wong desa? Ora diamuk mangkelno. Nabi meneruskan tentang ahwalil kiamah, masih nerangkan ahwalil kiamah. Dibaleni lagi. Ya Rasulullah mata sa'ah. Lalu kiamat itu kapan? Ini kalau ijazai, jadi bodoh tapi untuk ridhanya Allah Ta'ala pun. Kalau lah kadang jadi pinter gue nyesal. Ribet. Dikongkonan dikongkon Pak Najib barang ini akhirnya gara-gara pinter. Padahal engkau ya wong bodoh lah mlebu swarga, ribet kan? Direwangi dadi wong alim, jebule kok wong bodone ya melok mlebu swarga. Wong gelombang kedua itu pengumumannya siapa pencinta Nabi, pencinta wong alim masuk swarga. Yang pertama seleksinya agak ketat, yang kedua itu ya muhibbin mun cukup mun. Jadi sebenarnya swarga ya ketemu wong ra jelas-jelas nih. Wah repot ya. Akhirnya ketika Nabi gak jawab, sahabat itu banyak yang analisis kariha maqala, lam yasma, ada yang bilang lam yasma, memang Nabi tidak dengar. Ada yang analisis sami'a wa kariha maqala, sebenarnya Nabi itu dengar tapi gak suka karena pas khutbah di-cut, diinterupsi. Karena diulang-ulang lagi akhirnya akhirnya Arabi tadi mengulang-ulang lagi, akhirnya Nabi jawab. Karena Nabi itu orang yang sangat pintar, jawabnya ma'atatalaha, kamu kok berani tanya kiamat kapan, persiapan kamu apa? Fawawahi ma'atatulaha kabira sholatin wala siyamin wala kada wa kada walakin uhibbuka. Cek menang ya, cek pede. Apa Nabi tanya persiapan saya? Oh, kalau sholat saya biasa kok bangga. Wes wong desa biasa kok. Fawawahi ma'atatulaha kabira sholatin, saya sholatnya biasa, puasa biasa. Maksudnya sing wajib-wajib tok lah, ndak aneh-aneh. Tapi walakin uhibbuka, tapi saya ini mencintai engkau. Apa jawabannya Nabi? Almar'u ma'aman ahabba. Dan itu melegenda seluruh dunia, baru kayak Bedui. Jadi semua orang yang hafal hadis almar'u ma'aman ahabba atau anta ma'aman ahbabta itu barokatu hadal badui, karena berkahnya orang Bedui. Dan hadis itu mutawatir karena dikatakan Nabi ketika khutbah orangnya banyak yang hadir banyak. Barokahnya orang Bedui, gak disopan santun. Mukjizatnya Nabi seringnya gara-gara orang Bedui. Nabi khutbah, wis khutbah cerita akhirat, cerita kebaikan. Ya Rasulullah, kok khutbah mohon bakas akhirat kebaikan. Sekarang itu tidak ada hujan, halakatil amwal. Sekarang harta hilang semua. Hewan-hewan sudah mau mati semua karena apa? Kekeringan. Mohon jenengan rasa bakas niku, pun jaluk udan mawon. Nabi langsung Allahumma wah langsung udan tumpures. Nak jari ulama lah, buat Nabi berodok gelos putih udan seminggu nganti akhirnya sapi ini gak mati krono kehausan tapi kelentir. Parani nek Nabi, lho ini ora ngrasa salah paren. Ya Rasulullah, wong kula njuk donga udan ben ra mati, saiki mati tenggelam. Mun lereni itu santai wae.
Dan saya minta doa hujan supaya hewan-hewan itu bisa minum dan seger. Dan ini malah dok lentir. Akhirnya Nabi itu nuruti meneh. Allahumma hawalena wala alina Allahumma alal akam wa dzirab terus. Itu wong desa. Betapa barokahnya wong desa iki orang tahu. Betapa Rasulullah itu sekali ngendikan alam itu harus tunduk. Jadi min mu'jizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sekali ngendikan alam itu harus ngikuti. Jadi Nabi misalnya ngendikan hujan, itu panitia hujan, malaikat hujan harus nuruti. Nabi ngendikan berhenti juga harus berhenti. Makanya enak jadi nabi itu, tapi kamu nggak mungkin, sudah tutup, sudah tidak mungkin. Makanya Nabi itu pernah minta dalam satu maidah, ya fulan saya ambilkan dirok. Dirok itu kaki kambing yang depan, diambilkan. Ambilkan lagi, diambilkan. Ambilkan lagi ya Rasulullah, bukankah kambing hanya punya dirok dua, kaki depan dua. Andaikan kamu bilang iya, maka akan selalu ada dirok selagi aku minta-minta. Karena alam ini akan mengikuti. Jadi Nabi misalnya mau dahar gitu ya, kok Nabi ngendikan ya Jabir ini jangan kamu entas, yang entas harus saya. Ini cukup untuk makan orang banyak. Nabi sekali ngendikan cukup. Nasi ini punya konstitusi, harus cukup. Karena Nabi ngendikan cukup. Itu hebatnya Nabi. Beliau punya spesial. Alam ini harus nurut sama beliau. Makanya disebut wadhabu wal ghazala yasyadani laka birrisalah. Semuanya itu harus tunduk. Nah, akhirnya syafaat-syafaatnya Nabi itu gara-gara wong desa-desa. Saya itu pengagum wong Bodo ya, termasuk hadisul Arabi tadi. Ada orang desa tanya, ya Rasulullah nanti kalau saya mati itu yang ngisap siapa ya? Allah ya. Wah bagus lah, terus mulai. Barang mulai, abe guyu. Nabi piye karpe? Dipanggil lagi. Ya Arabi, kenapa kamu tertawa-tawa terus pulang? Ya baguslah kalau yang ngisap Allah. Selama ini hubungan sama Allah saya baik-baik saja. Tapi Nabi muji faqhu hadzal Arabi. Wis pinter kowe cong ngono. Terus pernah lagi ada orang Bedui tanya, hal yadhakur rabbu ya Rasulullah, apakah Tuhan itu pernah senyum, pernah tertawa? Naam, kata Nabi, ya pernah. Lan na'dima min rabbin yadhaku khairan. Kalau Tuhan pernah senyum, pernah tertawa, wah orang kalau pernah tertawa itu pasti baik. Ya baguslah, enggak apa-apa. Jadi makanya ini unik ya, Islam itu agama yang unik, agama yang berkah, yang alimnya ya ketulungan, yang bodoh juga ketulunan. Karena memang agama ini untuk semua, lil alamin, untuk semua. Maka kata Imam Ghazali, Allah mengutus Nabi itu diutus ke raja-raja, diutus ke pedagang, diutus ke aromil, diutus ke fuqara, diutus ke birokrat, diutus ke apa saja. Ila jami'i sunufin nas, ila jami'i asnafin nas. Bahwa semua yang mengapresiasi kenabiannya Nabi itu mulai raja, pedagang, PNS, birokrat, orang miskin, orang apa saja yang mengapresiasi dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang agama ini untuk semua, lil alamin, untuk semua. Maka kata Imam Ghazali, Allah mengutus Nabi itu diutus ke raja-raja, diutus ke pedagang, diutus ke aromil, diutus ke fuqara, diutus ke birokrat, diutus ke apa saja. Ila jami'i sunufin nas, ila jami'i asnafin nas. Bahwa semua yang mengapresiasi kenabiannya Nabi itu mulai raja, pedagang, PNS, birokrat, orang miskin, orang apa saja yang mengapresiasi dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa malaikat, malaikat sinten mawon, itu juga kena konstitusi aturan fikih. Jadi kalau kita sebagai manusia wajib menghormati orang hafal Quran, nggak boleh nyadui wong hafal Quran, nggak boleh ngidoni wong hafal Quran. Maka malaikat juga kena aturan yang sama. Karena dia, malaikat ini termasuk makhluk yang mukallaf, makhluk yang kena tatanan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, surat Tabarok disebut Al-Munjiyah, Al-Waqiyah. Surat yang bisa menyelamatkan yang hafal dari siksa kubur. Pokoknya singkat cerita, ada orang itu fasik, mungkin ya layak disiksa. Pas sampai disiksa malaikat, surat Tabarok muncul menjelma sebagai seseorang. Kalau kamu menyiksa orang ini berarti nyiksa saya. Terus kata malaikat, anti min kalamillah, ya rujuknya memang perempuan karena surah itu dari muannas karena ada taknya. Anti min kalamillah, kamu ini termasuk kalamullah,
Wa ana akrahu musa'ataki, tentu aku enggak berani menyiksa kamu. Ya terus berdebat kata malaikat, ini orang enggak benar, ini orang fasik, saya harus mukuli dia. Kata surat Tabarok, sak fasik-fasike aku iku ning atine. Kena nyiksa dekne nyiksa aku. Wahnya debat karena enggak ada Mahkamah Konstitusi. Terus walhasil terus malaikat bilang gini, ya sudah kita lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Lapor, akhirnya surat Tabarok ini cerita ke Allah, ya Allah, ini orang setiap kali datang ke saya dari sekian surat-surat yang ada di Quran, orang ini milih saya, yang dipelajari ya saya, yang dihafalkan juga saya. Ini kata surat Tabarok kepada Allah. Jika orang ini hafal saya tidak ngefek ke dia untuk tidak disiksa, maka mendingan saya tidak termasuk kitabika, saya tidak termasuk Quran saja. Wong jadi Quran ora iso nyafaati. Terus kata Allah, lho kowe kok emosi kata Allah. Ya harus emosi dong Gusti. Masa wis dadi Quran kok gak iso nyafaati sing apal. Terus kata Allah, wis pek aman. Makanya terus banyak orang ngapalkan surat Tabarok. Ya ini sekaligus ijazah nih. Untuk meradam kemarahan malaikat niku apal surat Tabarok. Syukur-syukur apal 114 surat. Oh niku malaikat sinten mawon pun kena nih. Cukup apal Tabarok. Sehingga adatnya orang-orang Jawa selain apal Yasin itu apal Tabarok. Nah saya itu lama sekali mempelajari bab ini. Ternyata di antara pokoknya itu satu, karena malaikat itu kena aturan fikih. Nggih imut nggih, malaikat itu juga kena aturan fikih. Jika orang hafal Quran itu haram disadui, kita haram menghinakan, maka malaikat juga kena aturan tidak boleh menghinakan orang yang hafal Quran. Dan alhamdulillah di banyak surahul hadis, hafal Quran itu maknanya tidak harus hafal semuanya. Orang boleh hanya hafal Tabarok, boleh hanya hafal Waqiah. Itu kalau kamu hafal betul, surat ini juga bisa berdiri sendiri mensyafaati Anda. Kayak ini surat Tabarok, beliau matur kepada Allah Subhanahu wa taala. Redaksinya gini, inna fulanan amida ilayya min baini kitabika fata'allamani wa ta'alani. Jadi dari sekian surat yang ada di Quran, orang ini selalu milih saya ya Allah. Jadi gampangannya surat Tabarok, wong saya diprioritaskan orang ini kok saya dingin-dingin saja ketika mau jenengan siksa, ini enggak fair. Apa gunanya saya sebagai kalamullah, sebagai kalamuka ya Allah, kemudian tidak ngefek kepada orang ini. Akhirnya walhasil sama Allah surat Tabarok diberi hak syafaat. Makanya akhirnya semua ulama ijma yang bisa mensyafaati itu adalah satu Quran, dua Rasulullah SAW, ketiga orang-orang soleh dan seterusnya. Tapi yang penting dari ngaji ini adalah bahwa malaikat itu kena konstitusi. Makanya saya punya ijazah untuk jenengan. Malaikat itu bisa diteror, sampean tenang saja. Malaikat itu bisa diteror, bisa dibully. Masyhur itu di cerita Nurul Dzolam itu karangannya Senawawi. Sayyidina Ali yang mbahnya Habib Ali ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya jadi Rasulullah kita tahu punya menantu yang top alim alama namanya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ku yang menuso. Jadi dekne ku iseng kepengen roh Umar ku wedi. Mergo mangkel. Wong kok ning donya anggere wong tau disentak iku kepengen roh Umar disentak. Wong sak urip-uripe nyentak wong. Walhasil Sayyidina Ali ketika Umar wafat, beliau berdoa, ya Allah saya beri kasaf supaya ngerti Umar sing mletene ngono anggere wong disentaki wani gak nyentak mungkar nakir. Mau itu tok tujuannya. Nah, karena Sayyidina Ali itu orang yang luar biasa, walhasil dituruti mbek pangeran kasaf. Wasop melihat mungkar nakir datang itu matanya kalkidril ghali kayak apa panci yang menganga. Oh seru. Umar baru bangun dari kubur. Sayyidina Ali sebenarnya ingin melihat kalahnya Umar sebetulnya, niatnya itu ingin melihat kalahnya Umar. Ternyata Umar tersinggung, langsung berdiri. Hei malaikat, kamu itu harus punya akhlak. Kamu tahu saya siapa? Saya ini temannya kekasihnya Allah. Yang diandalkan temannya bukan dia. Jadi boleh lah neror malaikat itu boleh. Kamu tahu saya ini siapa? Saya ini temannya kekasihnya Tuhan, kekasihnya Allah. Ya ke sapa? Kancane Nabi Muhammad. Itu panik mungkar nakir. Panik terus matur Allah, ya Allah ini ada orang yang saya teror malah saya diteror. Siapa dia? Umar, temannya kekasihmu. Kata Allah, yo kowe iku yo sing di akhlak sithik, mosok mek kancane Nabi gitu. Semenjak itu terus sopan jawab mungkar nakir. Tapi Sayyidina Ali gagal ngelihat Umar kalah. Padahal cita-citanya kepira Umar itu sekali-kali kalah. Jadi
ada sekian cara untuk apa ya, kalau dibahasakan untuk meredam malaikat. Masyhur ada ulama alim alamah pekerjaannya mengajar tauhid. Ngajar tauhid lah, mungkin tauhid primbon sampai tauhid apa. Ketika meninggal sama malaikat masih ditanya marbuka, manabuka dan seterusnya. Imam Malik datang, "Hei malaikat, ini guru tauhid, saurip-uripe mulang tauhid, kowe ora tau mulang kok takok sing tukang mulang. Sing sopan." Ya sudah enggak usah tanya. Jadi cerita seperti ini mungkin orang lain boleh nggak percaya, tapi itu mudawwan, dibukukan di beberapa kitab, dan saya percaya itu karena secara umum kaidahnya adalah ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Tetap lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Artinya kalau wali itu ngalami ketakutan ketemu mungkar nakir, berarti dia tidak punya busyra fil akhirah. Padahal para wali ini dijamin punya busyra, mendapatkan gembira di dunia, juga mendapatkan gembira di akhirat. Artinya kalau para wali ngalami ditanya mungkar nakir, takut, apa mana mbok bayangno kepuyah-puyah, wah itu lahumul busyra. Jadi ini, makanya zaman nanti kalau ditanya mungkar nakir, marbuka, saya guru tauhid. Ngajar di Qudsiyah kelas 6. Wah, harus jelas. Saya kalau ditanya juga gitu, saya guru Minhajul Abidin, ngajar di Habib Ali gitu. Minhajul Thalibin, harus jelas. Kalau Pak Najib lebih gampang, ketua menoro. Lebih gampang lagi. Enggak apa-apa. Kalau karena malaikat itu ternyata mukallaf. Mukallaf itu kena aturan hukum. Enggak boleh dia selonang-selonong. Kena aturan hukum. Makanya fa inna Allah ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah tidak akan menyiksa hati yang ada di Quran. Kalau orang hafal Quran sampai mati, artinya dia membawa Quran. Dan artinya apa? Malaikat kena aturan tidak boleh melecehkan orang yang membawa Al-Quran. Sehingga surat Tabarak gak terima, ini orang ini hafal saya, kalau kamu mukulin dia kena saya. Tapi ini orang fasik, tapi saya di situ, kalau mukulin dia kena saya. Akhirnya kompromi, terus konsultasi bi Allah. Akhirnya dibenarkan surat Tabarak. Ya, terus ini sudah clear ya, lolos ya, mungkar nakir lolos, baru kayak surat Nabi Tabarak. Mungkin-mungkin buatan dites malih, nak dites malih ndredeg keliru ribet. Tapi saya percaya itu, ya. Saya tidak bisa membayangkan ya, ketika Quran disifati Rasulullah SAW bahwa Quran itu syafa', memberi syafaat, kemudian itu tidak ngefek. Saya itu keberatan sekali. Begitu juga apalagi ya, misalnya Rasulullah disifati aqrabin nas, ahabbin nas ilallah, kemudian tidak ngefek bisa memberi syafaat, itu tidak fair. Pasti orang-orang dekatnya Allah ini bisa memberi apa? Syafaat. Karena status kedekatannya Rasulullah SAW diantaranya adalah hak memberi apa? Syafaat. Karena malaikat yang semuanya itu kena konstitusi. Saya punya kitab syarahnya Bukhari banyak, saya punya itu diantaranya riwayat dari Ahlul Bait, dari Sayyid Ali Zainal Abidin, Anil Husain, an Abihi, an Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu riwayatnya adalah ketika nanti di mahsyar itu, ya tidak usah kamu bayangkan ya, karena ini bila kaifin walan hisorin, itu Nabi diantara Jibril dan Allah. Kemudian tentu yang akan masuk surga itu orang-orang yang sudah jelas surganya, kayak para nabi, para wali, para habaib, para orang-orang pilihan, itu jelas surganya. Tapi apa yang terjadi? Allah itu, ya tentu Allah zat yang maha tahu, sudah sangat tahu. Itu nabi usulnya itu hanya satu, ay Rabbi. Saya masih hafal teksnya, memang tak hafalkan karena ini tak mau tak pakai senjata untuk ketemu para malaikat. Bukan ya Rabbi, kalimatnya ay Rabbi. Ay Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Lho Gusti, yang nyembah jenengan bukan hanya orang Kudus tok, bukan orang Menara tok, bukan madrasah-madrasah elit tok, bukan sekolah-sekolah Anggulun tok. Banyak orang yang di tengah hutan juga nyembah jenengan, banyak orang yang kerja di Korea juga nyembah jenengan, banyak orang dengan segala kemiskinannya juga nyembah jenengan. Tidak hanya orang-orang mainstream ini yang nyembah jenengan. Akhirnya Allah ini terus nyari orang-orang yang gak jelas alamatnya, gak jelas statusnya, tapi di hatinya hanya masih nyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini termasuk berkah dari rahmatnya Rasulullah SAW. Jadi nanti yang jelas ya tentu akan dapat surga karena posisinya jelas. Yang enggak jelas diusulkan sama Rasulullah,
ay rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Itu luar biasa. Saya pernah ke Korea itu haru karena di sana ya ada yasinan, ada dibaan. Padahal kerja di negara ateis. Itu kalau mereka sholat, itu nyuri waktu makan sholatnya itu di kamar mandi. Ya jangan bayangkan kamar mandinya kayak di sini yang sempit juga. Kamar mandi di kota-kota itu kan mungkin lebih bagus dibanding kamar tidur jenengan. Kayak di hotel-hotel itu kan kalau santri so ngantuk. Saking mewahnya, jadi bisa kadang ada yang tanya, mosok Gus kamar mandi nek gue sholat mau cuwilik. Iwak kamar mandimu ini kamar mandi. Ya sering do tanya saya itu sholatnya sah apa enggak sih? Sah, semuanya gitu tak jawab sah terus. Dan itu yang nanti diusulkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ay Rabbi ibaduka abaduka fi atrofil ardi. Di luar orang-orang yang mainstream itu ya Allah, banyak orang yang menyembah jenengan. Saya tuh pernah nangis ketika di Bandara Jakarta ketemu orang wireng, serai melarat, jelas melarat, wireng guys. Ini ku ketemu saya cium tangan, Gus saya ini itu habis dari Selandia Baru, kerjanya dia itu ikut apa mancing gitu, mancing ikan tuna di Selandia. Kalau saya di tengah laut itu sampai 2 bulan. Hiburan saya itu hanya ngaji jenengan lewat YouTube. Coba orang di tengah laut ngaji. Wah, itu seneng pojok bumi. Jadi ini umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau suwon jenengan yakin saja terhadap syafaatnya Quran, karena semua malaikat itu kena aturan. Di antara aturannya adalah tidak boleh menyiksa orang yang di hatinya ada Al-Quran. Fa inna Allaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana, karena Allah tidak akan menyiksa hati yang ada di Quran, yang ada Qurannya. Sehingga memiliki jelas gini riwayat saking Ibnu Katsir, sebagai kula percaya. Apalagi ini didawuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa surat Tabarok adalah disebut munjiyah, penyelamat, juga disebut wakiyah, penjaga. Lalu biasanya orang-orang yang nggak percaya syafaat itu pertanyaannya adalah, kan manusia itu wa alaisa lil insani ila masa'a, manusia itu hanya bisa membawa bekal apa yang pernah dilakukan. Itu dijawab oleh ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Entah perlu ditambah An-Nahdliyah apa enggak tahu saya. Saya ini kata orang banyak termasuk pengurus PBNU, tapi saya itu tetap enggak pati srek. Kalau ahli sunnah saja, enggak usah ditambahi An-Nahdliyah. Karena nanti malah enggak global ini, ahli sunnah kok lokal ini jadi ribet. Ya tapi kalau kita di Indonesia ya ditambahi An-Nahdliyah enggak apa-apa. Karena mau enggak mau memang apa ya? Dalam hal ikramus sahabah mungkin kita dengan Wahabi itu sama-sama ikramus sahabah. Tapi dalam hal percaya wasilah kita ini ada miripnya dengan Syiah, karena Syiah percaya wasilah, NU percaya wasilah. Tapi dalam bab ikramu kulis sahabah beda kita dengan Syiah. Fa innas Syiin itu ada sahabat yang dihormati, ada yang enggak. Akhirnya terus kita karena itu terus bikin ahli sunnah An-Nahdliyah, karena Wahabi itu ya ahli sunnah tapi enggak percaya apa? Wasilah. Ya katanya gitu, kata para pakar-pakar. Saya sendiri hanya nirukan, saya tidak punya kepentingan untuk menganalisis itu. Enggak. Karena pertanyaan di kuburan itu ya gampang, nanti marobuka, manabiuka itu gampang lah. Tapi ada KNU juga, ada nanti Gus pertanyaannya, wama jamiyatuka. Waduh ribet itu, lama-lama wama hizbuka, partai kamu apa? Ribet kan kalau semua orang kreasi nambahin, malah ribet kan. Tapi lewat ngaji ini saya pastikan bahwa surat Tabarok itu luar biasa. Terus saya teruskan. Wa qad rawat Tabrani wal Hafidz Adhi al-Muqaddasi min tariqi Salam bin Sadrusih qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratun fil Qur'ani khosomat an sahibiha hatta adkhalathul jannah. Jadi ada surat di Quran yang mati-matian membela yang hafal sampai surat itu memasukkan orang itu ke surga, yaitu Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini yang An Ibnu Abbas yang qala daraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khiba'ahu ala qabrin wa wala yahsibu annahu qabrun. Fa idzan qabru insanin yaqra'u suratal mulki hatta khatamaha. Fa atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunjihi min adzabil qabri. Jadi ada sahabatnya Nabi karena kemalaman dia bikin tenda di kuburan. Dia enggak ngira kalau itu kuburan.
Ternyata di situ ada orang Sohibul Qabri ini baca surat Tabarok. Baca surat Tabarok. Kemudian peristiwa itu dilaporkan ke Rasulullah. Jawabnya Nabi apa? Memang surat Tabarok itu al-mani'ah, yang bisa menghalau atau menolak azab. Terus hiyal munjiyah, memang surat Tabarok itu menyelamatkan tunjihi min adzabil qabri, akan menyelamatkan orang itu dari siksa kubur. Ikut ke sekolah. Wa qala Tabrani haddatsana Muhammad bin Hasan. Terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lawadittu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Karena keramatnya surat Tabarok seperti itu, kata Nabi lawadittu pakai lam taukid. Yakti seneng ingsun annaha di surah yaitu Tabarok fi qalbi kulli insani min ummati. Karena keramatnya surat Tabarok seperti itu, saya suka kalau semua umat saya itu hafal itu. Nah, alhamdulillah barokahnya didikan para kiai, para guru, hampir semua kita ini hafal surat Tabarok. Daripada yang kampanye harus hafal Quran semua, ya sudahlah, ini al-maisur la yaskutubil maksur atau ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Jadi saya itu punya santri orang Sulawesi. Itu dulu guru gitar. Santri di Jogja, dia dulu sekolah kesenian di Jogja terus jadi guru gitar. Saya ini kan kiai fikih. Saya mazhabnya sama dengan Pak Najib, termasuk ngaramkan gitar saya ini. Mau tak haramkan kok ora gelem ngaji malah ribet, tak halal ngomong gitar kok tak halal. Semeneng ae. Semeneng ae. Saya niru Mbah Mun, nek ono jawabane semeneng gak. Ya takok kadang, Gus, main gitar hukumnya piye? Kurang pegawean tak jawab. Halal tak haram, Gus? Kurang pegawean sejelas. Halal haram takok ribet. Tapi yang unik dari itu apa? Tiap tahun Beb itu datang ke saya setor surat Tabarok. Kadang ya setor 5 ayat, 20 ayat, sampai khatam. Naik pesawat dari Sulawesi. Gara-gara ngaji saya sudahlah Gus, sementing aman katakan. Jadi aku ning donya wis main gitar saenakku, nak gak hafal Tabarok bahaya gitu. Dia ngapalkan, apal betul. Sekarang kemarin setornya khatam. Ya hanya untuk ngelawan malaikat saja itu, untuk ngelawan malaikat itu. Saya kok tertarik itu. Lah yang repot saya, Beb, saya kiainya ngajarkan itu tapi lupa ngajarkan haramnya yang gitu-gitu. Wah ya ribet ya, sudahlah nanti biar jurusi Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu sudah. Karena jadi kiai itu repot. Saya pernah, Beb, tanggal 1 Syawal itu punya teman zaman di Sarang. Wonge wis wireng kriting soe wis wireng kriting. Jarang ke saya tanggal 1 Syawal kecuali pas itu. Ternyata datang tuh karena teman saya, semakan senior saya, mau teko mau ngijazahi saya. Gus, kowe nak dadi kiai sing hati-hati. Aja geman dalil sing ora iso nglakoni. Ono apa? Dia itu datang ke saya berarti tanggal 2 ya, tanggal 2 sore. Dia itu pas Idul Fitri itu pidato. Man shoma Ramadan wa atba'ahu sitan bin Syawal faka'annama shomat dahrakullah. Itu orang lugu-lugu poso. Barang tanggal loro pas wandekne rokokan. Terus wong lugu-lugu, wah rugi bah aku poso jebule jenengan ra kena dinut. Jadi semuanya yang poso 6 hari itu ngikuti kiai itu. Ternyata pas disowani pas rokokan, rugi bah aku anut jenengan. Tak nut poso jebule jenengan gak poso. Aku yang mending ngene, lha opo ke dalil ngono barang lho, lha opo ora iso nglakoni. Makanya ini hati-hati para kiai, nek dalil sing ora iso nglakoni ora usah. Nak khutbah id ora usah cerita poso 6 hari, kok malah diciri orang. Ya cerita wae wong nak berposo dosane di sepuro insyaallah, pokoke yang gampang-gampang saja. Nak dolan ning gone wong awan-awan dosa ganggu. Nak ra dolan sombong gak gelem silaturahim, wae ngomong yang umum-umum saja. Jangan dalil poso 6 apa? Hari itu sekali ada yang nganut ternyata kamu ndak bisa, wah itu repot. Ya jadi saya berharap sekali keyakinan guru-guru kita bahwa Al-Quran mensafaati itu kita terima. Kita terima an ilmin wa an bayinatin wa an hujatin. Kita bukan sekedar terima karena itu dawai guru enggak, tapi satu bayinah. Yaitu logikanya adalah malaikat itu mukallaf. Mukallaf itu kena aturan hukum. Jika manusia kena aturan hukum harus menghormati orang hafal Quran, maka malaikat juga kena aturan yang sama. Yaitu harus menghormati yang hafal Quran. Jadi boleh kamu nanti ketemu malaikat mungkar nakir, sertifikat Iqra khatam, qiraati khatam. Syahadah saya hafid terbaik. Ya supaya dia enggak sembarangan nyiksa kita.
Wah aku yakin mesti gak wani, yakin. Jajal sebenarnya. Tapi sampean matur, ojo tes tapi. Karena sekali dites bulet tuh. Ya jadi ini jelas ya dawuh Nabi ketika cerita keramatnya surat Tabarok, dawuh Nabi lawaditu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Wa qad rawa hadzal hadits Abd bin Humaid fi musnadihi bi absato min hadza. Faqala ada yang cerita lebih detail di riwayat itu fa innaha al-munjiyah wal mujadilah tujadilu autokhasimu yaumal qiyamah inda rabbiha liqairiha. Nah ini lebih gampang lagi. Surat Tabarok itu mati-matian bela yang baca. Semoga riwayat ini yang benar, bukan li hafidhiha tapi li qari'iha. Sampeyan milih riwayat yang hafal apa yang baca? Baca apa hafal? Baca apa hafal? Korupsi kabeh guys. Jadi ada riwayat itu tujadilu autu khasimu yaumal qiyamah inda rabbiha liqari'iha. Bagi yang baca, tidak harus hafal. Watat lubulahu ayun jiahu min adzabin nar wa yunjiya biha utawayan sahibaha min adzabil qabri. Jadi surat ini akan mati-matian bela yang membaca. Tadi kan riwayatnya hafal, jadi saya terjemah hafal terus. Akhir-akhir kok ada diskon cukup baca ya, ini tak ganti karena ini demi jenengan tak cari riwayat paling gampang. Sebetulnya ini enggak etis, kayak ilmu pesanan. Ya, tapi ya sudah, memang ada riwayat apa? Liqariha. Akhirnya Nabi ya lagi-lagi menutup dawe lawaditu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Saya suka lawaditu itu pakai lam li taukid itu. Lawaditu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Tapi saya suka sekali kalau itu ada di hati semua umatku. Artinya gini, dari sekian riwayat sebetulnya itu kuat riwayat yang hafal. Karena Nabi selalu menutup dengan ngendikan saya suka kalau itu ada di hati, selalu ada di hati. Itu artinya hafal apa baca? Yo menengai sampean pucat kandhani kok angel teman. Hafal apa baca? Lawaditu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Itu hafal apa baca? Hafal. Ya berarti hafal. Ini yang hafal Tabarok berapa? Semua ya? Hafal semua? Aman berarti, no? Jadi kulo niku gak ada kitab banyak tentang usul fikih. Sebenarnya kepentingan saya itu bukan masalah usul fikihnya, tapi kepentingan bahwa konstitusi ilmu, saya ulang lagi apa? Konstitusi ilmu yang difahami ulama ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ternyata fa innahu ta'ala bahabihim al malaikah. Allah itu bangga sekali dengan para malaikat. Makanya kamu harus ngaji usul fikih, ngaji apa saja. Karena malaikat itu tidak bisa mikir gak jenengan, yang bisa mikir itu jenengan. Sehingga ketika presentasi cara bahasa sekarang, termasuk keramatnya Imam Amudi, itu ada cerita ini ada di Nailul Ma'mul kalangannya Syekh Mahfud At-Turmusi. Imam Amudi itu ulama top, tapi dia ngajarnya itu matematika. Jadi ulama nggak ngajar tauhid, nggak ngajar tarikh, nggak ngajar pesolatan, tapi ngajar matematika. Akhirnya, tapi di hatinya ini, makanya ulama itu punya sirri bisirri asrorihim al-fatihah itu ya di sini. Di hatinya itu menurut dia ilmu paling efektif untuk menjelaskan logika tauhid itu ya matematika. Singkat cerita, ketika ketemu para malaikat, ngendikan ya Allah, ya Amudi, kenapa kamu sering belajar matematika? Li tauhidika ya Rabbi, supaya saya mentauhidkan engkau. Ajari para malaikat. Jadi malaikat dipanggil semua sama Allah. Hei waya malaikat, hei para malaikatku, dengarkan kajian Imam Amudi. Dengarin semua. Dia nerangkan di bor hanya sedikit. Nisbatus naini wa arba'atin wa khamsin sampai terus ilal wahid, semuanya nisbatul far'i ilal asli. Wes aku gawe angka cek 1 juta cek 1 miliar, tetep awalnya iku siji. Mbok donya jumlahe cek alam galaksi cek planet wes santek. Tetep asal usule siji. Kabeh iku pengembangan nisbatul far'i ilal asli. Liyane zat sing wahid iku kabeh far'un, cabang mintil kal wahdah. Malaikat manduk-manduk kabeh iya, kabeh iku kok Allah.
Jadi angka sebanyak apapun itu ya nisbatul far'i ilal asli. Jadi 2 ya enggak asli, yang asli 1. 5 ya sama, 1 miliar ya sama, 1 triliun semua. Berapapun jumlahnya bilangan, semuanya adalah far'un minal wahid. Terus kata Allah, "Oh iki lho ulama aku pinter tenan nerangno tauhid." Nah, malaikat kan monoton. Pokoknya wiridan sudah gitu dok. Akhirnya, padahal malaikat ini pernah nggak terima ketika ulama itu masuk surga duluan karena kan wiridan ini lama malaikat. Tapi ternyata apa? Kata Allah, kowe wiridan terus wajar gak di nafsu. Manusa tak kei nafsu jek eling aku. Akal terbaiknya dipakai untuk saya kata Allah, yaitu untuk litauhidi, untuk mentauhidkan saya. Itu Imam siapa? Amudi. Jadi dia. Terus saya punya kitab, pernah ngaji sama Mbah Mun, namanya kitab Al-Husunul Hamidiyah. Itu ada ulama, itu ahli gambar. Gambar ya gambar. Kitabnya itu bergambar. Ya kadang gambar wit, kadang gambar wedhus, pokoknya kitabnya gambar. Tapi wong keramat. Dulu kitab gambar tapi hawane hawa tauhid. Nah, sampean kan enggak ngarang kitab primbon. Donga mahabbah. Lah ndekne dhewe Joko Tuwa kok ngijazahi mahabbah. Lucu kan. Ana kiai fakir jal ijazah jal rezeki yo ngijazahi padahal ndekne dhewe fakir. Sing repot meneh. Ndekne dhewe ra cerdas ngijazahi ilmu laduni. Ribet Mas. Ndekne dhewe ra cerdas ngijazahi ilmu napa? Ternyata di akhir kitab itu dijelaskan gini. Fa inna hadhihi suwara, semua gambar ini awaluha min nuqtah wahidah. Awalnya adalah dari 1 titik. Jadi famadarul wujud adalah an-nuqtah, 1 titik. Nuqtatul wujud yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mbok kowe gambar seruwet apapun. Wis aku gambar benang paling ruwet sing ra iso diurai. Awalnya 1 titik apa 2 titik? 1 titik. Makanya masyhur dalam dawuh para ulama, Quran dikumpulkan di surat Fatihah. Surat Fatihah dikumpulkan di Bismillah. Bismillah dikumpulkan di titiknya ba. Nah titik ba ini disebut bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Karena lewat titik bi ini karena saya yang ada menjadi ada dan karena saya yang mau ada akan menjadi ada. Makanya semuanya itu kembali ke 1 titik, nuqtatul wujud. Kayak apa ulama dulu? Jadi mau bismillah itu gak main-main kan. Bismillah itu eling bae. Ba ini nuqtatil wujud, bahwa kita benar-benar bertauhid. Mbok kayak apa buletnya gambar, mbok kayak apa ruwetnya, tetap dimulai dari 1 titik. Mbok kayak apa jumlah angka-angka itu, dimulai angka 1. Nah, sampean saya harapkan nanti kalau ketemu Allah, itu Allah bangga dengan sampean kon mulang tauhid ning malaikat. Orang ning TPQ kon mulang malaikat. Itu cita-cita terbesar saya, kepengen mulang malaikat. Mulang sampean wis bosen yakin wis aku pengen wah keren mulang. Ya, maksudnya aja malaikat kok Jibril, Mikail itu malaikat elit. Sing awam-awam ya sing mboten. Kalau malaikat ini papan atas niku pun alim banget. Saya kenapa ngomong demikian? Saya ini punya tafsir namanya tafsir Al-Qurtubi. Itu Imam Qurtubi termasuk tak anggap mufassir hebat. Beliau ketika ngendikan wa idz qala rabbuka lil malaikati, sak terus walhasil malaikat itu terus protes ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Itu kan ada pertanyaan di tafsir itu. Bagaimana mungkin malaikat itu protes kepada Allah padahal malaikat itu terkenal loyal sama Allah, nggak pernah intervensi, nggak pernah gugat. Kenapa ini kok ada cerita malaikat kok gugat ataj'alu? Jadi Imam Qurtubi, hum awamul malaikah, itu awamnya malaikat. Bukan yang kayak Jibril, Mikail. Itu malaikat-malaikat yang nggak ada namanya, awam. Jadi jangan bayangkan yang protes itu kayak malaikat Jibril. Jadi harus dibedakan. Nah, saya ya tentu kalau ngajar malaikat ya milih yang ini, yang nggak jelas namanya ini sudah. Kalau Jibril ya nggak mungkin diulang dong, sing nggawa wahyu. Apa alam Quran itu sepiro? Aku sing nggawa Quran ribet kan malah. Lah Israel mbok ulang tersinggung dipeletet lah sepuntas malah ribet. Mikael mbok ulang tersinggung kira di donasi bagian duit dan bagian rezeki ribet. Wis mulang malaikat sing awam. Saya itu termasuk hilang iskal saya, janggal saya karena tafsir Qurtubi. Dulu saya itu iskal.
Mau malaikat kok ngevaluasi kebijakan Allah itu artinya kan gini. Ya Allah, engkau mengangkat Adam sebagai khalifah. Padahal potensi Adam itu adalah ifsad. Ya, atas alufia mayufsidu fiha wasfikud dima. Kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddis lak. Itu kan paradok, kalimat yang paradok. Paradoknya begini. Ya Allah, tolong evaluasi engkau mengangkat Adam sebagai khalifah. Potensi Adam adalah merusak bumi. Wa nahnu nusabbihu bihamdik, kita ini selalu mensucikan engkau. Loh, itu kan paradok. Kalau mereka mensucikan Allah, artinya mensucikan juga min ihtimalil khata'. Mensucikan bahwa Allah itu tidak mungkin salah. Lah ini bilang mensucikan kok. Saya mensucikan engkau Gusti, tapi kok dalam hal ini kok kayak jenengan itu salah gitu. Wong karwan Adam kok mbok angkat. Makanya Allah duka. Wong kowe ku jare maca tasbih kok ngevaluasi. Ya kan maknanya mentasbihkan Allah apa? Mensucikan dari semua kesalahan, kekurangan. Nah, ini bilang baca tasbih kok nganggep Allah itu perlu dievaluasi kebijakannya. Tolong pikir ulang Gusti. Mungkin jenengan kurang detail kan kayak gitu. Akhirnya Allah tersinggung. Masyhur itu di tafsir-tafsir. Meskipun tafsir itu sebagian Israiliyat, yang keterusan itu rodok Israiliyat. Tapi cara kula rodok setuju, Israiliyat yang rodok-rodok gitu. Itu kan masyhur itu. Akhirnya lah apa alasannya Adam kok salah? Bani Adam tentu akhirnya Adam ini kemudian terganti ke Bani Adam. Dan itu jadi perdebatan ahli tafsir. Apakah dhamir itu harus kembali ke asal? Apa boleh ke pengembangannya? Misalnya Adam itu kan di situ disebut ataj'alu fiha may yufsidu fiha wasfikud dima. Padahal Adam yang nabi ini enggak pernah yusfikud dima. Enggak pernah yufsid fil ardi, juga enggak pernah wasfikud dima. Ya, saya ulang lagi, Adam yang nabi itu kan tidak pernah ngalami atas alufia mayusidu fiha wasfikud dima. Berarti Adam ini nanti yang nakal, yang sampai senang berteman darah itu Adamnya apa anaknya? Anaknya kan? Itu jadi perdebatan ahli tafsir. Walhasil singkat cerita, malaikat ini tidak salah. Nyatanya kita tahu kan perang di Irak, di Syria, perang zaman Belanda, Bani Adam itu senang safkud dima. Tapi ternyata malaikat ini ditegur sama Allah. Piye-piye manusa iku salah iku duwe nafsu. Kowe bener mergo ora tak kei nafsu. Masyhur terus dicerita Israiliyat itu ada malaikat, nggih jajal Gusti. Jajal tenan dikei nafsu, medun ketemu wong adus langsung merkosa. Gaweanan sih, ora kenalan sih. Terus jare Allah, wah lumayan manusa ana mukadimah iku awur-awuran ae. Walhasil terus malaikat ape terbang enggak bisa. Ini kata cerita Israiliyat, kamu harus menentang cerita ini. Tapi saya setuju. Singkat cerita, pertanyaannya adalah, mungkinkah malaikat melakukan kesalahan? Padahal termasuk salah adalah protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dijawab oleh Imam Qurtubi, hum awamul malaikah. Itu awamul malaikat. Jadi kita harus membedakan malaikat yang papan atas, yang ashos. Kalau dalam tafsir modern disebut malaikat sing ashos, kayak Jibril, Mikail. Ada malaikat awam. Nah, yang awam ini ya biasa, yang bilang qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqaddisu lak. Itu kan paradok. Paradoknya, ya Allah, engkau mengangkat Adam jadi khalifah itu kayaknya salah. Harusnya kan ngangkat kita, karena kita ini yang selalu mensucikan engkau. Loh, mensucikan Allah kok nganggep Allah mungkin salah dalam bikin keputusan. Makanya hati-hati kalau baca tasbih. Kalau baca tasbih, kalau Allah Maha Suci, ya sudah suci dari segala kesalahan, kekurangan. Jika wiridannya Rasulullah yang diajarkan kita, subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy midada kalimati. Jangan subhanallah pakai versi kamu. Allah Maha Suci. Ternyata kamu punya khayalan tentang Allah. Nah, kalau khayalan kamu salah, berarti mendudukkan Allah tidak sesuai sifatnya Allah. Makanya ahli tauhid terus punya satu pakem ilmu yang namanya ma khatara bibalika fawau bi khilafi dzalik. Apa yang ada di hatimu bahwa Allah seperti ini, hakikatnya Allah tidak akan seperti itu, karena Allah mukhalafatul bil hawadits. Karena ini masalah-masalah sensitif. Nah, dan itu yang salah, saya ulang lagi, awamul malaikah. Kata Imam Qurtubi siapa? Awamul malaikah. Ya saya teruskan.
Jadi kula suwun seperti keinginannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus niki terakhir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra alif lam mim tanzil wa tabarakalladzi biyadil mulku wa qala las antawuf yufaddilani kulla suratin fil Qur'an bisab'ina hasanatan. Jadi di antara kelebihannya surat Tabarok adalah mengungguli umumnya surat dengan kelas 70 kali derajat. Jadi keunggulannya surat Tabarok itu bisab'ina darajah di bawah surat-surat yang lain. Sudah, ini surat Tabarok agak panjang. Tapi alhamdulillah dari semua itu surat Tabarok itu kalah mbek Qul huwallahu ahad. Jadi ini nikmat terbesar kita. Karena enggak perlu Tabarok, saiki porsi ini diturunkan jadi apa? Qul. Makanya banyak tarawih main apa? Qul. Itu bukan cari cepet, itu dalile musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sahabat itu kalau ngimami main kulhu. Di Indonesia masih mendingan kulhunya rakaat kedua ya. Itu enggak sahabat ini rakaat pertama ya kulhu, kedua ya kulhu. Masih mendingan di Indonesia dipakai selingan rakaat kedua. Singkat cerita sahabat yang makmum ini lama-lama mangkel, matur ya Rasulullah. Ini orang yang kau pasrai jadi imam itu sering main kulhu. Akhirnya Nabi memanggil, ya fulan, kenapa kamu suka baca kulhu? Li'annaha sifatur rahman, karena dalam surat kulhu itu semuanya menerangkan sifatnya Allah Ta'ala. Maka saya suka itu. Nabi saat itu juga dapat wahyu, ya Muhammad kasih tahu orang itu, inni uhibbu, saya suka dia karena dia suka kulhu. Wah, itu aja hafalkan itu. Jadi itu riwayat yang lebih menggembirakan itu. Jadi tidak usah Tabarok, cukup apa? Kulhu. Dan itu lebih mutawatir. Makanya dalam legenda dunia kiai itu kan ini ada cucunya Sayyidina Ali. Tuh, siapa yang bisa khatam Quran sekian menit, yang menang Sayyidina Ali ya, karena baca kulhu sampai 3 kali. Yang dianggap takdilul Quran, sudah sama dengan baca Quran. Jadi ini ijazah terakhir, ini jadi porsinya tambah turun. Saya tuh suka. Saya itu punya banyak penggemar lah di Jogja, di Jakarta. Memang agama ini harus mudah. Saya itu kalau baca kulhu itu sampai nangis. Nangis saya bukan karena faham atau haru, itu enggak. Sebaik itu Allah. Masa gara-gara hafal kulhu, main kulhu dicintainya? Ya karena memang Allah itu benar-benar zat yang baik. Makanya saya punya teman itu kurang ajarnya Masya Allah. Kalau tes ditanya rukun Islam berapa, nawakidul wudhu berapa, muftitatus sholat berapa, semuanya dijawab la ilaha illallah. Terakhir ditulis kafir Pak, sama anak nyalano iki. Nyalano la ilaha illallah kafir apa enggak? Gurunya bingung kan akhir. Di ek iku la ilaha illallah kok di ek. Akhirnya bocah diceluk, "Cong masa tempiye? Mana sampean wani nge-ek Pak, kafir Pak." Akhirnya sugahno ribet-ribet. Pertanyaan apa saja? Ma mubtilatus sholat la ilaha illallah. Nah gitu wudu ya. Tapi jangan tiru loh. Lah gurune apa nge-ek gak wani, kafir. Siapa yang berani nge-ek la ilaha illallah? Ya ana meneh sing mbuweling. Sanging belinge ku disurati wong tuane. Kalau nu mondok sarang era kuno, dadi ijek lugu wong. Surati wong tuane, kowe gak susah, wong tuamu disurati. Tenang ya Gus, bapakku buta huruf. Dadi wis disurati, gak ngefek wong bapake buta huruf. Nah, di Islam, saya ulang lagi di Islam. Dengan tanda kutip kesalahan-kesalahan kecil gini ku zaman Nabi, sahabatnya Nabi, iku kabeh ku dadi berkah. Makanya enggak ada ilmu sebarokah kayak zaman Nabi. Wong goblok wae dadi berkah. Sampai Nabi ngendikan aksaru ahlil jannah al-bulu, akeh-akeh penduduk swarga iku wong goblok. Mergo wong goblok iku piye? Apa dimangkeli iku ya gaweane pangeran. Nabi itu pernah disomasi wong goblok. Itu ya piye? Nabi kan cerita kiamat tuh gini. Yang kemarin enggak jadi itu. Terus kiamat di Indonesia kan berapa kali ya? 999 terus 2000 berapa? 12 terus Jumat apa kan sering mau ada kiamat. Saya sering ditanya tamu, Gus, ngenteni kiamat teng pundi? Enteni ning kene barang aku aneh-aneh.
Karuan layak alamuha illahu bokas bakas. Nak misalnya tenan piye Gus? Ya tenan sing entek kowe sik, anak aku gak. Wah sesuk tak jak ngenteni kiamat ora sida kiamat. Aneh-aneh. Saya ulang lagi. Ketika Nabi cerita dasarnya kiamat itu sahabat itu enggak mikir. Padahal mereka orang-orang pinter. Si mikir wong desa, Mas. Ya Rasulullah mata sa'ah. Engkau itu cerita kiamat terus tapi enggak jelas tanggalnya. Lalu itu kapan? Wah kaget sahabat, oh, pinter juga. Kalau cerita itu ada tanggalnya dong. Ini kan cerita terus tapi nggak jelas tanggalnya. Apa diamuk wong desa? Ora diamuk mangkelno. Nabi meneruskan tentang ahwalil kiamah, masih nerangkan ahwalil kiamah. Dibaleni lagi. Ya Rasulullah mata sa'ah. Lalu kiamat itu kapan? Ini kalau ijazai, jadi bodoh tapi untuk ridhanya Allah Ta'ala pun. Kalau lah kadang jadi wong pinter gue nyesal. Ribet. Kongkonan ini, kongkon Pak Najib barang ini akhirnya, gara-gara pinter. Padahal kok ya wong bodoh lah mlebu swarga, ribet kan? Direwangi dadi wong alim, sebelum kok wong bodohne ya melok mlebu swarga. Wong gelombang kedua itu pengumumannya siapa pencinta Nabi, pencinta wong alim masuk swarga. Yang pertama seleksinya agak ketat, yang kedua itu ya muhibbin mun cukup mun. Jadi sebenarnya swarga ya ketemu wong ra jelas-jelas nih. Wah repot ya. Akhirnya ketika Nabi gak jawab, sahabat itu banyak yang analisis kariha maqala, lam yasma, ada yang bilang lam yasma, memang Nabi tidak dengar. Ada yang analisis sami'a wa kariha maqala, sebenarnya Nabi itu dengar tapi gak suka karena pas khutbah di-cut, diinterupsi. Karena diulang-ulang lagi akhirnya akhirnya Arabi tadi mengulang-ulang lagi, akhirnya Nabi jawab. Karena Nabi itu orang yang sangat pintar, jawabnya ma'atatalaha, kamu kok berani tanya kiamat kapan, persiapan kamu apa? Fawawahi ma'atatulaha kabira sholatin wala siyamin wala kada wa kada walakinni uhibbuka. Cek menang ya, cek pede. Apa Nabi tanya persiapan saya? Oh kalau sholat saya biasa kok bangga. Wes wong desa biasa kok. Fawawahi ma'atatulaha kabira sholatin, saya sholatnya biasa, puasa biasa. Maksudnya sing wajib-wajib tok lah, ndak aneh-aneh. Tapi walakinni uhibbuka, tapi saya ini mencintai engkau. Apa jawabannya Nabi? Almar'u ma'aman ahabba. Dan itu melegenda seluruh dunia, baru kayak Bedui. Jadi semua orang yang hafal hadis almar'u ma'aman ahabba atau anta ma'aman ahbabta itu barokatu hadal badui, karena berkahnya orang Bedui. Dan hadis itu mutawatir karena dikatakan Nabi ketika khutbah orangnya banyak yang hadir banyak. Barokahnya orang Bedui, gak disopan santun. Mukjizatnya Nabi seringnya gara-gara orang Bedui. Nabi khutbah, wis khutbah cerita akhirat, cerita kebaikan. Ya Rasulullah, khutbah mohon bakas akhirat kebaikan. Sekarang itu tidak ada hujan, halakatil amwal. Sekarang harta hilang semua. Hewan-hewan sudah mau mati semua karena apa? Kekeringan. Mohon jenengan rasa bakas niku, pun jaluk udan mohon. Nabi langsung Allahumma wah langsung udan tuwres. Nak jari ulama lah, buat Nabi berodok gelos putih udan seminggu nganti akhirnya sapi ini gak mati krono kehausan tapi kelentir. Parani nih Nabi, ini orang ngerasa salah paren. Ya Rasulullah, wong kula njuk donga udan ben ra mati, saiki mati tenggelam. Mun lereni itu santai weh. Ya saya minta doa hujan supaya hewan-hewan itu bisa minum dan seger. Dan ini malah dok kelentir. Akhirnya Nabi itu nuruti meneh. Allahumma hawalena wala alena Allahumma alal akam wa dzirab terus. Itu wong desa. Betapa barokahnya wong desa iki orang tahu. Betapa Rasulullah itu sekali ngendikan alam itu harus tunduk. Jadi min mu'jizati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sekali ngendikan alam itu harus ngikuti. Jadi Nabi misalnya ngendikan hujan, itu panitia hujan, malaikat hujan harus nuruti. Nabi ngendikan berhenti juga harus berhenti. Makanya enak jadi Nabi itu. Tapi kamu nggak mungkin, sudah tutup, sudah tidak mungkin. Makanya Nabi itu pernah minta dalam satu maidah, ya fulan saya ambilkan dirok. Dirok itu kaki kambing yang depan diambilkan. Ambilkan lagi, diambilkan. Ambilkan lagi ya Rasulullah, bukankah kambing hanya punya dirok dua, kaki depan dua? Andaikan kamu bilang iya, maka akan selalu ada dirok selagi aku minta-minta. Karena alam ini akan mengikuti. Jadi Nabi misalnya mau dahar gitu ya, kok Nabi ngendikan ya Jabir, ini jangan kamu entas, yang entas harus saya. Ini cukup untuk makan orang banyak. Nabi sekali ngendikan cukup. Nasi ini punya konstitusi, harus cukup.
Karena Nabi ngendikan cukup. Itu hebatnya Nabi. Beliau punya spesial. Alam ini harus nurut sama beliau. Makanya disebut wadhabu wal ghazala yasyadani laka birrisalah. Semuanya itu harus tunduk. Nah, akhirnya syafaat-syafaatnya Nabi itu gara-gara wong desa-desa. Saya itu pengagum wong bodoh ya, termasuk hadisul Arabi tadi. Ada orang desa tanya, "Ya Rasulullah, nanti kalau saya mati itu yang ngisap siapa ya?" Allah ya. Wah, bagus lah. Terus langsung mulai. Barang mulai abe guyu-guyu. Nabi piye karepe? Dipanggil lagi. "Ya Arabi, kenapa kamu tertawa-tawa terus pulang?" "Ya baguslah kalau yang ngisap Allah. Selama ini hubungan sama Allah saya baik-baik saja." Tapi Nabi muji faqhu hadzal Arabi. Wis pinter kowe cong. Terus pernah lagi ada orang Bedui tanya, "Hal yadhakur rabbu ya Rasulullah? Apakah Tuhan itu pernah senyum? Pernah tertawa?" "Na'am," kata Nabi. Ya pernah. Lan na'dima min rabbin yadhaku khairan. Kalau Tuhan pernah senyum, pernah tertawa, wah orang kalau pernah tertawa itu pasti baik. Ya baguslah, enggak apa-apa. Jadi makanya ini unik ya. Islam itu agama yang unik. Agama yang berkah, yang alimnya ya ketulungan, yang bodoh juga ketulungan. Karena memang agama ini untuk semua, lil alamin, untuk semua. Maka kata Imam Ghazali, Allah mengutus Nabi itu diutus ke raja-raja, diutus ke pedagang, diutus ke aromil, diutus ke fuqara, diutus ke birokrat, diutus ke apa saja. Ila jami'i sunufin nas, ila jami'i asnafin nas. Bahwa semua yang mengapresiasi kenabiannya Nabi itu mulai raja, pedagang, PNS, birokrat, orang miskin, orang apa saja mengapresiasi dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirobbilalamin, barakallah. Sedulur semuanya, Muhyiddin Gus Baha dimanapun Anda berada. Sebelum kita simak ceramah Gus Baha yang lain di channel ini, kami sampaikan terima kasih juga kepada sedulur-sedulur Muhyiddin Gus Baha semuanya yang selalu istiqomah nyimak ceramah Gus Baha di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share videonya agar lebih bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Terus kenapa Nabi itu berharap umatnya banyak, itu berdasar karena mukjizat yang dikasihkan tuh Al-Quranul Karim. Andaikan mukjizatnya Nabi itu tongkatnya Nabi Musa, sampean kepen roh itu moro Turki, wis ra duwe dhuwit iso adol omah. Wis nak nang kono jenis sampean jenis seudon mesti takok iki asli ta ora. Nak jenis seudon napa? Nah sampean jenis husnudon kepengen jajal. Bareng buat cekel kowe ora mandi. Ora mandi terus tenan ta ora tongkat iki. Ruwet napa? Ruwet. Sehingga mukjizatnya Nabi itu tidak boleh pakai tongkat kayak yang dialami Nabi Musa alaihis salam. Tapi mukjizatnya itu Quran. Quran itu solusi. Tak dudohno sekian contoh nggih nek Quran itu solusi. Sing jelas Nabi ngendikan barokahnya mukjizat saya Quran, Nabi ngendikan fa'arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal kiamah. Ya kita semua ini kan tidak nabi, ketoke ya ora wali. Kasusnya kan akeh. Utang ya akeh, kasus ya akeh, pokoke akeh kabeh. Ngono iku ya dikai harapan mbek Quran. Wa akharuna atarafu bi dzunubihim khalatu amalan sholihan wa akharuna apa sayyi'ah. Umume wong iku ya kadang apik, kadang elek. Apa apik istighfar nganti nangis. Engko ora wong ayu ya ngenes bojomu ra kaya iku. Ya iku wis mulane kathah tiyang haji niku nangis. Riyen kancane nganggep religius. Bareng ditakoki kenapa kok nangis? Wong sakmono iki ayu kabeh kecuali bojoku. Terus ya kathah sing ngenes ngoten nggih kathah. Nah, Quran itu juga memberi solusi pada orang yang masa lalunya itu salah. Wahsy itu pernah salah besar. Di antara salahnya membunuh Sayyidina Sinten Hamzah. Kesalahan apa saja pernah dia lakukan. Ketika dia sudah otaknya terset untuk masuk Islam, niku dekne mau kepengen takok. Orang yang pernah salah kayak saya itu apa boleh Islam? Lalu Islam itu sebagai solusi apa enggak? Terus wonten ayat, wis pokoke intine ayat itu ayatnya panjang, terus wonten istisna illa man taba, kecuali yang tobat. Intine wasinu tobat dan dijamin masa lalunya yang salah itu dihapus, diampuni. Gini ku wonten fasilitas saking Islam, qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Ini yang menjadikan Quran itu solutif.
sing tahu salah ya ono jalan keluar, sing soleh terus juga diapresiasi luar biasa. Sing umat-umatan kadang soleh kadang apik ya dijamin. Umat-umatan itu ya umat-umatan. Kadang umat Islam, kadang Islam sing kumat. Terus kita ini kan kemungkinannya loro. Nak buatan umat Islam, gak Islam sing nopo kumat. Gak seringnya sing kedua nih, sing sering kumat. Tapi ngoten niku nggih wonten jaminan saking Islam. Mboten niku kula cerita. Dados dawe Fathul Bari rattaba hadal kalam ala ma taqaddam. Jadi kasratu roja'i Rasulillah niku berdasar karena yang diwahyukan itu Quran. Dan di antara kelebihannya Quran itu ilmiah. Misalnya jenengan suka falak, disediain ayat-ayat falak. Wa qaddarahu manazila li ta'lamu adatas sinina wal hisab. Jenengan ahli perbintangan, misalnya tiang 8, tiang yang pakai garis lintang. Kalau pesawat mau turun itu garis lintang berapa? Dikasih fasilitas wa bin najmihum ya tadun, dan dengan perbintangan mereka tahu arah. Wa alamat wa bin najmihum ya tadun. Saman seneng mangan, ya oleh ke Quran kulu wasrobu. Jadi Quran itu nggih bakas mangan bareng, wong nek mangan ya mati tenan. Pengajian nak kei mangan ya rapati melaku. Mulane kula wau jarak teko langsung derek ngrungokno ngaji ben ra melok sesat teman-teman. Nak ana wong darusan ae nak ra ngrungokno ngamuk. Jebule bareng ana darusan jagongan dhewe. Jadi kula paling ndak nate seprapat jam untuk hidayat. Lumayan apa? Mboten niki kula cerita tenan, mangke tak dudono sekian takbir betapa pentingnya Quran. Misalnya jenengan nyun sewu de anak rapati soleh, ya dihibur mbek Quran. Nabi Nuh de anak ya rapati soleh kan aneh. Sampeyan di bojo sing rapati kebenaran, Nabi Lut itu ya di bojo rapati kebenaran. Jadi sehingga sampeyan terus GR koyok Nabi Lut. Bariku koyok Nabi Nuh. Nah timbang niru Pak Najib, mendingan niru Nabi. Menisan apa? Jadi solusi, jadi tiang misalnya dicoba anak eling Nabi Nuh, dicoba bojo eling Nabi. Ada solusi. Jadi ora pati kenes teman-teman. Dicoba gudikan Nabi Ayub. Mbotenan ora cerita iku Israiliyat ora wong ngukure nganti nganggo kreweng. Jare kiai-kiai dhisik ora ono salep ta Gus nganti nganggo kreweng. Tapi apapun iku kowe dicoba sugih ana Nabi Sulaiman. Tapi maksimal 4 sakniki, mboten saged kok Nabi Sulaiman 1000. Ana sing takok, lha gilire piye Gus 1000? Kok takok gede dirang lakon yuk takok. Jadi Islam itu solusi. Sampai suatu saat kalau sudah mengkaji Quran kados kula, iku mesti sering nangis. Karena enggak ada sesuatu yang enggak dijawab oleh Al-Qur'anul Karim. Coba sampean jenis orang apa coba? Enggak sampean yang hadir di sini jenis orang apa? Ngaku pinter, apa bodoh, apa wali, apa setengah bingung. Sampean ngomong ya, engko tak jawab. Bingung kan? Dikandani mbek Quran ning donya wis dilu, bariku mati, bar wis bingung. Pemane sistem perbankan saiki nak mati lunas. Misalnya kowe ning donya isin, mertua ora percaya, IP ora percaya, tangga ora percaya, ning donya mau dilu. Lumayan kan tiga hiburan. Tiga hiburan wis donya mau mataul huruf. Intine ku apa saja yang kita alami itu dijawab oleh Al-Qur'anul Karim. Ini cerita sing ringan-ringan. Lah ampun niku sing guyon, sakniki sing tenanan. Tenanan itu ngeten, misalnya dunia itu kan banyak tipu-tipu. Sampeyan biasa to bodoni wong. Ya alhamdulillah diwales sering dibodoni. Kula nu sering diparani wong sugih, Gus kula bar kebodhon ngene-ngene. Tak takoki lagi tau bodoni. Nggih sering Gus. Sagepe iku kafarah. Di Quran tuh ada ayat fadallahuma bihurur, napa fadallahuma, maka iblis kenal tuh sama nabi iblis akrab ya. Fadallahuma bihurur. Ya niki perlu diralat nang MC ne wong darani wong itu hasanah ngenyek wong. Kula niku mun mulai wingi kula ngomong wae tiap acara teng mriki kula ngaji Bukhari. Ngaji yo ngaji, nek ngaji ku iso ngamuk, nek itu hasanah kudu santun, halus, terus ngelem ketua panitia. Kula mboten purun, kalau basa basi ngoten mboten purun. Niki kanca berjuang mboten lem-leman gak penting.
Niki mun latihan tasawuf, sementing ridho Allah boten penting dilembang. Fadallahuma bi ghurur. Niku ceritane iku lucu. Nabi Adam mbek Hawa nang swarga kan mewah, semuanya ada. Semuanya ada di surga, ora utang. Mulane wong kepen bu swarga mergo bojo ayu ora njaluk blonjo, paham nggih? Kula ndek kanca niku bojone cerewet. Kenapa kepen bu swarga? Kula bayang bidadari kok seneng, Gus. Wis ayu ora njaluk dhuwit. Dadi dene sing bidadari dikenang wis ayu ora nuntut. Nek bojomu wis ayu nuntut. Ah niku musibah niku mun musibah. Mulane mlebu swarga wis ayu akeh mboten nuntut, ora cemburu. Lho bojomu wis elek cemburunan. Ditoto teng salon wis ora kena. Wah niku repot. Lho kula nu kanca Gus, niki kisah nyata teng Jawa Timur jelas. Rabi nu wong ayu ora pati santri, tak takoki lho kok ora rabi santri. Gus, nak akhlak kena ditoto nak iku angel. Dadi nek sebenarnya rabi wong ayu kok akhlak ditoto. Ya ono madzhab wonten tapi sampean aja anut. Niki cerita mawon. Fadallahuma bi ghurur. Nabi Adam di surga itu mewah, semuanya ada. Lha niku iblis, niku ibu nangis Pak Najib. Nangis, ini cerita tenan. Nangis kelihatan empati. Ditakoki, "Ma yubki kaya iblis?" Zaman niku iblis dereng ketara anak nakal. Dereng ketara anak nakal. Aku susah mikir kowe. Kok saged kono ning swarga enake ngene, kabeh ono. Sayangi sitok. Ora ana jaminan kowe iku abadi ning swarga. Akhirnya Nabi Adam kepikiran, enake ngene terus dicabut tuh kaya apa? Akhirnya terus takok, "Lah resepe piye supaya awet?" Nah, akhirnya terus hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil layabla. Kowe tak dudono nek kepengin awet iku kudu mangan wit khuldi. Wit sing dadi keabadian. Kayak apa kontrolnya Allah bela Nabi Adam? Lan disebut fadallahuma bi ghurur. Iblis ya, menunjukkan ke Adam dan Hawa dengan cara yang menipu, dengan cara yang licik. Gini ku pura-pura nangis ben Nabi Adam percaya. Mana sampean dirayu wong nganti nangis-nangis, yo hati-hati, paham ya? Ya cerita ae, niki cerita ae. Ora nuduh tiyang mboten iki cerita ae. Ben sampean ngerti bahwa Quran itu memenuhi kriteria ilmiah. Tentang tipu-tipu ya ono ceritane tentang iblis, ngoten maksud paham ya? Meskipun sampean rasa diwarai ketoke pinter kabeh lan bangsa bodho niku wis do ahli. Fadallahuma bi ghurur. Akhire Nabi Adam takok, "Lu resepe piye ben aku abadi?" Ya kon kudu mangan wit khuldi. Padahal wit khuldi ku dilarang oleh Allah Taala. Tapi itu satu-satunya cara kalau kamu ingin abadi di surga. Lah berhubung mulai ngomong nganti nangis, akhirnya Nabi Adam mulai tertarik. Barang mulai tertarik Nabi Adam eling, loh, tapi saya dilarang makan pohon itu dilarang. Akhirnya terus iblis itu sumpah, "Wa sama huma inni lakuma laminan nasihin." Wallahi, aku jujur. Nah ketika dengar kata wallah, Nabi Adam itu yang soleh banget. Ketika dengar kata Allah itu ada garansi. Garansi itu jaminan Allah itu zat yang hebat, yang super, yang maha. Maka enggak akan ada makhluk menyebut Allah kemudian mencatut dan bohong. Gempon nak ngoten. Akhirnya mangan wit khuldi. Nah, sama nak ben disenengi Nabi Adam minimal kados kula. Minimal. Akhirnya Nabi Adam niku mangan wit khuldi terus disalahno mbek pangeran. Wong iku buah sakmono akiye miliaran kok ana sitok tak larange mbok langgar dam cek nemene iku. Wong kabeh ku halal, sitok harame kok keberatan. Iki mbok tiru kowe. Bangsa harammu keberatan. Pemenang kowe sing diharamno akeh tambah banyak kan. Akhirnya kenapa Allah maklumi Nabi Adam? Ya Rabbi, Gusti, iblis itu sumpah ngangge asmane jenengan. Ini cerita tentang tafsir Ibnu Katsir. Ma adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadiban. Engkau ini zat yang maha. Maka saya tidak akan pernah mengira bahwa ada seseorang mencatut nama engkau kemudian dia bohong. Nah, itu kata kuncinya yang ayat waqa sama huma. Apa sumpah? Ya contoh gampang, kalau berkali-kali tiap ngaji cerita. Kalau ini muridnya Mbah Maimun. Misalnya ada orang biasa bodoni kulo, wis biasa bodoni kulo lah. Tapi nak muni,
Gus kowe ditimbali Mbah Mun, kira-kira tak konfirmasi apa ndak? Ndak kan? Ya kok pengurus yayasan timbali Pak Najib, kok pelayan tenan kan? Gambare PHK wis. Misale. Senajan to sing ngabari iku ya biasa bodoni. Tapi ning yayasan menara Pak Najib wah. Bahaya pokoknya nak ditentang misalnya. Nah. Nabi Adam nggih ngertos nek iblis biasa bodoni Pak Najib, tapi masalahnya muni wawah. Akhirnya Nabi Adam ma'adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadiban. Kula mboten nate nyangka Gusti ada orang pakai nama engkau kemudian dia bohong. Wis sampean bayangno, misalnya sampean anak buah Pak Harto atau anak buah presiden siapapun. Wis santri. Kancamu biasa bodoni, nak utang ra nyaur. Pokoke biasa bodoni. Tapi saat itu muni, Kang ditimbali Mbah Maimun, ditimbali Mbah Arwani. Kira-kira kamu konfirmasi ulang apa ndak? Ndak kan? Karena yang manggil itu Maha. Mulane akhirnya Allah itu maklumi, Nabi Adam salah maklumi. Mulane lucu carane ngusir Nabi Adam itu lucu. Dam kita usir ke swarga njen aturane sing melanggar diusir. Tapi tak sangoni. Disangoni dong. Mulane disebut fatalaqa Adamu mir rabbih kalimat. Adam disangoni, talaqo itu talaki ijazah. Dadi lucu carane ngusir, ya kowe tak usir tapi tak ijazahi. Engko iki waca ya. Engko tak balekno nang swarga. Lho mboten ini kan ngaji tafsir tenan, kula mboten mau itu kasar ngaji tenan. Lho ben sampean ngerti, nak kula niku ngregani mbah kula balik matur Pak Najib. Mbah kula niku ndamaran buyut Asnawi Sepun. Dadi nek ora pinter kok orang ngregani buyut. Ini mau ngono tok tujuan. Dadi mboten pamer kula pinter. Pamer buyut-buyutku ndek putu pinter ngoten tok. Ben dongane ra rugi. Menawa ya tau nangis ndonga men ndek putu pinter, menawa ya tau nangis tenanan. Ya lumayan kan ono. Ya ono sing mustajab ora sing ora wong akeh. Nah, sing pinter sing ra mustajab niku wong ndek buyut pinter kok melok pinter, rugi no gak. Kan wong nak di mbah-mbah alim di jatah syafaat. Nak kowe alim dhewe rugi gak gunane hak. Tugale anak sugih kok mergawe rugi, warisan akeh kok mergawe. Terus putune wali yo pilihane kalih, niru alime utawa ora usah niru mergo untuk fasilitas numpak. Iku yo wong pinter. Akhirnya niku disangoni Pak Najib. Fatalaqa Adamu mir rabbi, jelas ada kata mir rabbi. Lho luar biasa wong diusir kok disangoni. Mboten Nabi Adam sing nyuwun ya jan disangoni. Ngene lho damke tak usir tak sangoni iki. Waca ya. Diwaca. Mulane dawuh ulama-ulama, iblis diusir ke swarga, Nabi Adam ya diusir, padha diusir, ya padha salahe. Kena apa Nabi Adam kok disayang pangeran? Mergo korban penipuan. Lha boten iki cerita. Wong niki ampun mana sih? Ampun, Pak. Niki tukang sotian. Mugi-mugi disepuro pangeran nggih. Amin ya ora padha wae. Nah itu mukjizat Quran. Sampean golek apa saja ada. Kenapa Nabi berharap begitu berharap kalau barokah mukjizat Quran fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumil qiyamah. Kenapa ada kata yaumil qiyamah? Kowe nak anut Nabi mung ning donya tok iso wae suul khotimah. Kalau dijamin yaumil qiyamah artinya kamu menjadi umatnya sampai hari kiamat. Artinya Anda lulus. Lho nggih to nganti dadi umatnya Nabi fi yaumil qiyamah berarti Anda lulus kan? Paham ya? Maka kata yaumil qiyamah ini penting untuk memastikan Anda husnul khotimah. Sampean suka ayat hisab, ada ayat wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Kamu pengagum ilmu sosial. Ilmu sosial paling gampang ya lomo. Lomo apian, gak pemarah, gak mecatan. Sak teruse lah. Lho Nabi ki didhawuhi ngoten, walau kunta faddzun ghalidul qalbi lan faddu min khawlik. Bapak sosiologi Islam jenenge Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun sing terkenal ngarang mukaddimahnya Ibnu Khaldun. Itu diantara cara muji Quran. Saya ulang lagi, diantara cara muji Quran itu muji pakai ayat itu Pak Najib. Hada Rasulullah mu'ayyadun biruhil kudus wa mu'ayyadun bil kauni kullih law syaa. Pancen tak apal lho, dadi kula apal akhir. Sanggem mawon kula ngaji ning ngarepe Mbak Asnawi Sepo. Ini Rasulullah orang paling dicintai Allah dan beliau bisa memanfaatkan alam raya ini untuk kekuatan dakwahnya. Nabi bisa memakai Israel untuk membunuh orang yang menentang beliau. Bisa pakai Mikael, semua harta milik beliau kalau mau pakai Mikael. Bisa apa saja. Tapi nyatane beliau untuk dakwah disangoni pangeran ngene lho, mate nak dakwah iku ya aja wangkot. Aja faddon ghalidul qalbi. Nah iku mbok langgar lan faddu min khaliq, wong bubar.
Entekno oleh mualim, terus terkenal medit misoan. Tuntas no. Itu hebatnya Ibnu Khaldun. Hada Rasulullah muayyadun bi ruhil qudus wa muayyadun bil kauni kulli lausa'a. Itu pun andekan melanggar hukum sosial dibayangkan lan faddu min hawl. Betapa pentingnya ilmu sosial. Mengenai Nabi ngendikan wong kudu lomo, nak masak eling tangga, karena sosial ini penting. Lho kula mboten niat sombong, kula sering lomo kalian tangga. Pikiran kula sederhana, kula yen dikandani bapak mbah kula nggih terkenal lomo. Wong desa ora roh, kowe alim apa gunane apa ora pengen ngaji kowe. Tapi nak lomo kan karuan roh gunane dhuwit. Mulane menara wis bener, wong ngene iki ora roh gunane ilmu, nak kopi malah roh. Jadi tak angen-angen ya bener terus tugas-tugas kopi. Pemene disangoni tambah roh. Tapi ku haram ra dhuwit Pak Najib dhuwit menara dienggo kowe ya dosa. Lah nak kopi kan murah ya. Iku kadang ra dhuwit menara sumbangan. Artinya gini, kalau Anda pakar sosiologi juga tidak kehilangan sumber dari Al-Quran. Itu ayat walaupun tafadzon ghalidhal qalbi lan faddu min hawli. Nabi kenapa mudah diterima banyak orang? Karena pemaaf, fa'fu anhum wasfa. In udiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujab. Kayak apa nih? Nah, sampean kepengen dadi ahli tasawuf, terus melarat radhi popo, terus mau mlaku pinggir segara. Golek Nabi Khidir apa seraro lah. Ngono ku yo ana ayate, qulillah tsumadzarhum fi khawdihim ya la bun wis kabeh ku apa. Makhluk kabeh la yadurru wa la yanfa. Yo ana dalile. Nak bojo akeh kok wis didalilkan fangkihu matubalakum minan nisa masna wa sulasa ruba. Didalil tapi ora nasibe ora ngarah ngono tak jamin. Nah, cara Kiai Jawa Timur 1 + 1 tetap 1. Lah kenapa? Tambah 1 yang 1 minta cerai. 1 + 1 tetap 1. Guyonane kok tenan. Pun cukup niki, pun pinter niku pun. Mboten kula nu yakin ngaji teng mriki mboten krana jenengan nggih karena biyut kula lahir teng Gambaran. Biyut kula kandung namanya Hafsah niku binti Maksum bin Shalih macam kula riyen zaman Mbah Pas Sugeng sering Mbah Pas garwane Mbah Nur riyen sering tengene Mbah kula itu kok riyen kok. Mbah piye critane kok diwasiati kan urip-urip Gambaran. Pokoke urip wonten mawon kula biasa ikhlas dadi aja kok koyo umume kiai kon tertib mboten saged wis biasa ikhlas donya mulai dhisik ra tertib kon tertib piye. Wis dalile ya Allah ya falu mayasa ngono wae. Dalile kok apa ya yaghfiru ya liman yasa wa yu'adzibu ya mayasa. Ora melok donya kon mikir. Ajaran tasawuf bapak semaring kula kenang setunggal. Hak misalnya ana tanggamu de Innova terus ke mikir. Iku nak bane halus terus piye oleh tuku, nak oli nentek oleh tuku piye, terus engko wayahe memperbarui STNK piye. Iku goblok ta ora? Ora melu duwe kok. Nggih wonten lho santri goblok ngoten. Wong kok di Alphard pajeke bro 15 juta. Duit 15 juta kena tuku sepeda motor. Wong ora melu duwe kok melu susah. Perkara bayarno pajeke. Iku enggak kira-kira wong niku wong goblok apa wong pinter? Goblok kan? Lah donya ya ngono, donya wae pangeran kok kowe sing mikir. Ya ben terserah pangeran. Mulane cara kitab hikam da'it tadbir fama qoma bi ghairuk la tuqim bihi nafsak. Kowe ora usah ngatur donya, ono sing duwe rupane barno wae. Maksudnya barno iku ya pantese ketua yayasan menara ya mikir menara. Pantese kula diundang wong sepuh ya teko. Ora usah mikir nemen-nemen. Sampeyan pantese nganggur ning omah ya nekani pengajian. Pokoke urip putih. Wis sing enteng-enteng wis. Timbang ning omah kukar-kukur wis nekani pengajian. Wis mulane ora usah target paham Pak Najib, demen kecewa. Aku yakin teko mbek rokokan wis. Teko cerita, wah sing ngaji wae, jajane ya wae. Bojomu ya mbok takok, "Pak, mbok tukok napa, Pak?" Aku mah. Wah lali, goblok. Kowe ra paham teko nggo jajan, ambek paham ra nggo jajan, bojomu seneng ndi? Gak penting ke paham ta ora, sing penting teko nggo oleh-oleh. Apa meneh nak mampir ATM gawani dhuwit 2 juta. Soale uripku digawe gampang mawon, kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Wong ku sing seneng. Pun nggih cekap nggih. Pun niki pun pinten niki pun. Mun pinter niki pun.
Ya jadi kalau wawas kita takbir teng kitab Fathul Bari. Jadi Nabi berharap umatnya banyak itu karena mukjizatnya Quran. Coba mukjizat Quran. Barokah Quran itu kita pinter nganti saiki. Coba kalau mukjizatnya Nabi tongkatnya Nabi Musa, kepengin roh wedok Turki. Iku wae nak utekem jenis suudon ragu iku tenan ta ora. Nak kowe jenis wong jaduk kepengin jajan. Paham nggih? Nak jenis klenik terus ku angger tongkat mbok goleki. Mulane tongkat ku laris perkarane wong kabeh mbayangno koyo Sunan Bonang. Kula di kanca kiai amen nggo tongkat ya tak takoki nek apa tongkat. Iki asli Gus koyo Sunan Bonang. Aku krungu wong muni asli ku nganti lali jumlah ya. Kayak samurai, angger wong ya muni asli. Merah delima angger wong sing duwe ya muni. Kula ge sering Pak Najib diparani tamu. Gus kabare jenengan ndek klambi ontoku semua. Sing asli Gus. Lah kowe jare sapa? Jare ngeten-ngeten. Larang niku Gus. Lah terus nak larang piye? Kula tumbase Gus. Lah piro larang sak miliar? Ya wis tuku sak miliar. Mengke kula golekno pembeli Gus. Oh, jebule maklar. Wah, kula ya mboten ngarah duwe potongan-potongan ngatos kula mboten duwe. Kudu potongan kok sampean sing duwe. Sing rapati ngaji, ora pati istiqomah mulan, wis wong ya satu-satunya dalan kepen kondang ya ngono iku. Lah kalau wis kondang lewat ngaji. Mboten niat sombong, maksudnya ben sampean ben ngerti, kondang tenan ya para pangeran iku ana Antakusuma barang aneh-aneh. Jadi Quran itu solusi. Kalau contohkan sekian contoh guys, sing Quran itu betapa hebat. Kathah tiyang niku umume wong niku gak ada masalah. Dan Quran itu datang dengan cara limangkana yarjuwaha. Agama ini untuk siapapun yang selalu punya harapan. Berapa orang yang punya masalah besar, satu-satunya yang menyembuhkan apa? Harapan. Dan itu yang diulang-ulang Quran, warjul yaumal akhir. Agama ini limangkana yarjuwaha wal yaumal akhir. Kula niku sering diceritani bapak, bahkan wonten maling kepengin tobat wis ra iso maling, akhirnya mati teng penjara. Niku ditiliki bapak iku mau cerita. Iya dong anak kula niku dados tiyang sae. Lho era anak wis hafal Quran. Kayak apa Indonesia? Ya sekitar roh Indonesia. Anake wong ra iso maca Quran, melok TPQ iso maca. Kula nu nate diparani wali murid teng Jogja. Zaman kula tesih teng Jogja. Tak takoki, preman, saiki poso. Tak takoki, kenapa kok poso aneh? Anak kula melok TPQ, Gus. Bareng poso ra kuat yo gendong, susu aku isin. Akhirnya poso. Agama ini limangkane selalu ada harapan. Lho nak wis nemu akal entek nakal, lho kiai cek nasihati, sementing husnul khotimah. Dikai fasilitas, mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Dadi roh wong ra salat, roh wong beling, Islam tetap memberi harapan. Iso wae sampeyan husnul khotimah. Kayak apa Islam? Takokno para psikolog, pakar psikolog sak donya. Solusi terbaik adalah orang selalu punya harapan. Quran ya datang seperti itu, limangkana yarjuwaha wala ta'asu mirrau illa. Kayak apa? Lah saiki kudu rapati ngaji Quran. Kiai ape maca kitab jare mau idho hasanah. Iku wajib sepuro kowe kula yakin wajib. Nasihati mana sih kowe? Dibaleni tahun ngarep ra teko, yakin. Wong kula pun nanti ngomong, kula kan mun bolak-balik teng mriki ya mesti kula pokoke regani buyut-buyut kula maca Bukhari. Niki kitab sing kula betoni kitab Bukhari. Ben sawangane kula goblok dadi nggawa sarah. Nek sampean kan wis pinter, usah sarah wis paham. Dadi nggawa sarah kemungkinane loro. Saking tawaduke, mergo ora iso ngurai matan kecuali dengan sarah. Atau berkebutuhan sudah luar biasa, matan tok sudah dilewati, akhirnya butuh sarah. Ayo milih ndi. Nggawa sarah kemungkinane dua, gak paham sehingga butuh sarah, atau matan terlalui sehingga butuh sarah. Milih ndi? Sampean aja aku, sampean. Nak gak mergo kowe medhit. Eman tuku dhuwit nggo tuku sarah. Elek-elek wong. Bukhari kan pinten Pak? 200.000. Bareng sarah regane piro Fathul Bari? 2.400.000 mundur ya. Lho kula kadang di kanca kiai. Gus kula maca Bukhari ora paham, ya tuku sarah, gak Gus larang. Amit tenan. Kowe ku kiai disalami templek gelem barang tuku kitab ra gelem. Lho kula niku mboten sombong. Musnad Imam Ahmad itu regane 2.700.000. Kula gadah kalih. Kula niku kitab
Rata-rata punya 2-3. Beda percetakan. Kalau Ikhya nu nganti lali jumlahe. Kalau gak ada Ikhya zaman ngaji Bamun, niku cetakan DKI. Sing tak sinau ni cetakan Toha Putra. Terus kula gadah cetakan Darul Hadis Al-Qahirah. Terus gadah Ithaf nggih gadah kalih cetakan Darul Fikr ambek cetakan DKI. Mun hitung cara sampean dhuwitno sekakuati niku pun. Mboten niki mboten niat gojlok nggih crita mawon. Sampeyan tersinggung ya alhamdulillah ben ono perubahan. Ada perubahan. Ya apalo hadis niku nggih fa arju an aku na aktarohum tabian yaumal kiamat. Dawe Nabi, semua Nabi punya mukjizat dan gara-gara mukjizat itu banyak yang iman. Tapi sebanyak-banyak mereka iman tetap kalah ambil mukjizatku Quran. Nah Quran itu fa arju an aku na aktarohum tabian yaumal kiamat. Nabi jelas ngendikan wa inna makana alladzi utituhu wahyan auhahu wa ilayya fa arju an aku na aktarahum tabian yaumal. Mergo Quran nunggoni umat Rasulullah sampai kiamat. Lho ora trimo ning donya Kang sampai kiamat. Cerita tentang tafsir Ibnu Katsir, sampean arep percaya delok Ibnu Katsir tentang surat Tabarok. Niku Quran nunggoni sampean nganti mati, wonten tiyang mbuwelinge ra karuan. Wis kok kowe lah beling. Ya kayak aku ya ora apa-apa, pokoke terserah lah. Ngono kok sentimen kok cawe wedok kok sensitif. Kok sensitif banget. Apa disiksa mbek mungkar nakir, apa digebuki. Niku terus muncul surat Tabarok itu muncul. Saya ada di dia. Kalau kamu mukuli dia berarti mukuli saya. Loh kamu siapa? Saya kalamullah, saya surat Tabarok. Tapi jari mungkar nakir prosedurnya karena ini fasik harus saya pukulin. Tapi juga prosedur Allah tidak akan nyiksa orang qalban wa al-Quran. Inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Quran. Mungkar nakir juga makhluknya Allah, dia juga kena aturannya Allah. Jika kita manusia punya aturan nggak boleh nginjak-nginjak hafid, mungkar nakir juga kena aturan nggak boleh nginjak-nginjak hafid. Memangnya mungkar nakir bebas hukumnya Allah? Tidak bisa. Dia harus tunduk sama hukumnya Allah. Semua makhluknya Allah harus tunduk sama aturannya Allah, termasuk malaikat. Ikramu ahlil Quran wajib. Mungkar nakir juga kena aturan itu. Wah bantah-bantahan. Tapi aku kon tugasnya kon nutuki wong fasik. Iya tapi masalahnya aku ning jero nek nek nutuki wong iku ya kena aku. Akhirnya debat. Ya wis, takok pangeran. Matur surat Tabarok mbek mungkar nakir. Teng mahkamah pangeran mboten teng Kejagung mboten langsung mboten teng hakim donya. Bareng matur pangeran itu surat Tabarok mukadimah ekstrim. Ya Allah, jika saya tidak bisa mensyafaati orang yang menghafalkan saya, famhu anni min kitabik, mendingan ra usah dadi kitab buka, gak keren. Ternyata gak iso nyafaati. Terus dawuhe pangeran, sudah ini terserah kamu, silakan syafaati. Akhirnya masyhur syafaatul Quran itu yadfa'u anil adab, tadfa'u anil adab. Makanya Islam itu luar biasa. Ada syafaatul Quran yang menolak terjadinya adab. Ada syafaatul Rasulillah yang menanting orang setelah kena adab. Jadi kita ini baina syafaaten. Ada syafaat yang menolak adab, ada syafaat setelah kita kena adab. Kayak apa nasibnya Islam? Bagus betul. Kita punya dua fasilitas, syafaat qoblal adab sama syafaat ba'dal adab. Kayak apa Islam? Lagi-lagi barokah syafaat ayo. Wabe wong Islam sing fasik-fasik, tetep wani Islam mergo apa? Dijanjeni syafaatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mulane tetep fa'arju an aku na aktsarohum tabi'an yaumal qiyamah. Wes ora pinter dhewe. Pun nggih. Anggap bae wis pinter. Pun iki terakhir kula wacana kita, mun terakhir tenan iki pun. Kok kepinteran malah nyaingi aku ribet. Ya masih orang mungkin kan ya mungkin mawon. Oh. Kula niku pengajian niku paling pengapesan nek diundang menara mriki buyut kula tiyang mriki. Kalian lasem, Mas. Mbah kula niku namine Sofyan niku garwa Mbak Idris niku lasem. Terus buyut kula lanang tiyang lasem, putri tiyang mriki. Terus wis wae ceritane terus akhirnya digo kalah-kalan. Sakjane Pak Najib itu mboten Mbah Saleh, mboten Mbah Maksum, tapi gayane mewakili. Akhirnya iya lah repot iki. Gayane itu kayak mewakili buyut-buyut kula. Akhirnya kan ya kayak wajib taat ngono akhirnya sama. Nggih nasib niku napa? Nasib. Kula waca nggih niki terakhir kula waca. Niki kitab
Namine kitab Al-Muwafaqat, karangane Imam Syatibi. Tapi Syatibi yang Al-Usuli. Imam Syatibi itu dua-duanya terkenal. Yang satu ahli sab'ah, nggih ahli Quran. Nggih, Syatibi sing terkenal sing dipakai Mbak Arwani ketika nulis napa? Sab'ah. Syatibiyah. Kula sing Khirzul Amani niku napa? Khirzul Amani. Monggo kula kiai dadi rowan, pantese ya rowan. Wonten Syatibi Al-Usuli itu pakar usul fikih. Semua tahulah yang ngarang kitab Al-I'tisam, sekarang kitab Al-Muwafaqat. Ini ku Asy-Syatibi Al-Usuli. Itu ketika memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niku redaksine ngenten. Redaksine. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh as-sadiqul amin. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Bimillatin hanifiyatin. Terus ketika beliau mensifati millah hanifiyah, fahiya tahmilul jama'al ghafir dhaifan wa qawiyya. Kamu orang dhaif juga difasilitasi Islam. Dulu Sayyidina Utsman itu ketika perang Dzatul Usra sumbangannya besar. Tapi mau disaingi wong fakir sing ajru so'aini. Karena sama-sama 50%. Ada orang zaman perang Tabuk, perang Dzatul Usra lah. Itu misalnya nyumbang 1 miliar, tapi itu kadang mau 50% dari hartanya yang 2 miliar. Wonten tiyang datang, ya Rasulullah, tadi malam saya buruh, cara Jawa buruh. Kalau angsal 2 kilo lah kira. Niki sing 1 kilo untuk jenengan, yang 1 kilo untuk keluarga saya. Itu juga 50%. Dan barokahnya mental seperti ini Pak Najib, ribuan orang Islam itu nggak terganggu. Maksudnya bener terganggu enten. Niki rungokno tenan sing saya fikir-fikir nih. Mboten niki cerita tenan. Andai kan yang fakir itu tidak urun beras, maka urunannya Utsman tidak bisa dipakai beli senjata. Karena entek nggo konsumsi. Tapi barokah yang fakir itu menyelesaikan dirinya sendiri. Akhirnya jatah uang dari Sayyidina Utsman saged digawe peralatan apa? Perang. Umpama zaman perang Indonesia sing fakir jaluk beban negara, ra sida tuku senjata Indonesia nglawan Belanda. Tapi barokah yang fakir terus urun telo, urun ya bote, pokoknya akhirnya tentara itu semangat. Jare sapa wong fikir gak penting-penting banget. Lho tentara-tentara nasional dulu iso nglawan Belanda penjajah baru kayak wong fikir-fikir sing sane nyumbang ya bote. Gak ono ning gone sejarah nyumbang pizza. Burger ora ono. Mboten guyon tenan kula niki. Mboten kula tak niati ngaji teng Mbah Asnawi. Kersane sampean gak perlu ngrasa utang jasa. Panjen buyut kula tiyang mriki guys. Kula lah kaya mau mati kayu, gak penting undangane panitia ora penting blas. Jadi Islam ini juga menolong, mungkin tak persaksikan Pak Najib. Terus diterusaken malih wa tahdil kafata fahiman wa ghabiyah. Islam juga nguntungkan milah ya, nggih. Rujuknya muannas itu milah ya Islam lah. Itu juga nguntungkan sing cerdas, juga nguntungkan sing goblok. Sama tak beri contoh, ini kisah nyata. Kalau nu gadah candalem, mbah-mbah Pak Najib. Niku menangi Badur Rahman. Badur Rahman buyut kula. Kula di mbah kandung saking mbah putra. Niku namine Mbah Sidik. Mbah Sidik gadah abah namine Badur Rahman. Lah Mbah Sepuh niku nderekno zaman Badur Rahman, mulai perawan, alit, ngantos terakhir derek kula. Wafate era kula. Mau sepuh sangat. Niku zaman niku sering poso beda Pak Najib. Ya cara sakniki Setu wae Ahad. Mesti Pak Najib milih Ahad tak jamin. Bangsa poso milih guri. Sing keri. Mbah nak bodo ora roh. Lah niku nak cerita kula. Kula niku kan ya jare kecelok wong alim nggih, sering maca teng Iyanah lah. Nak ana hisab qot'i khilaf mbek ruyah hukume ngene. Mulai riyen teng Iyanah wis debat kan. Kalau hisabnya qot'i dan muqaddimahnya apa? Benar. Ada yang mengatakan quddimal hisabul qot'i ala ru'yah. Sisi tok tetep taqdim ru'yah alal hisab subki. Iso eling dene. Pancen wingi golek takbir wedi disalahno akeh dene dadi golek takbir. Golek takbir loro, ana sing hiburan, ana sing nggo nangkal musuh. Tapi apapun itu khilaf wis kunane kuno wis ana khilaf. Zaman teng Iyanah pun dene ana wong bakas lagi kuwi kurang ngaji. Niku cerita ngeten Pak Najib teng kula. Gus, sakjane ngono iku gampang. Napa, Mbah? Angger tanggal 15 sing ser iku sing bener. Artinya apa? Ada teori nyuwun sewu, ada teori orang awam yang bisa menguji wong pinter. Misalnya ngeten nyuwun sewu, misalnya Pak Najib milih tanggal 1 ku Setu, kula Ahad. Kan ada 15 versi Pak Najib, ada 15 versi saya.
Lha iku kon delok jare. Angger sing bunder ser. Jebule Pak Najib sing muni, jebule tanggal 15 wis mulai ra bunder, jebule 16. Artinya apa? Islam itu juga fasilitasi nyun sewu wong bodoh. Ya iso ngukur pendapatnya wong pinter dengan cara seperti itu. Yo mbotenan borane kan mau cerita. Jadi Islam sing ahli falak ora kok sing roh falak ku wong ahli falak tok, wong bodoh lah iso ngukur kebenaran. Ya misalnya sampean gloyor poso iku Jumat. Jebule 15 cara sampean, jebule orang bunder ser. Bareng sing cara wong cara sampean 17 jebule bunder ser. Kan terus ketara di sing salah. Artinya Islam itu ya fasilitasi wahobian fahiman wahobian. Jadi jari sapa wong bodoh iku terus kalah ndak mesti. Jajal imam dipilihno sing pinter. Sing wacanane apik, fikih apik. Enak dadi wong bodoh, Fatihah ditanggung. Loh, jari wong bodoh kan kurang penggawean tapi nanggung wong. Atuk ditanggung kan numpang liwat kan. Swarga kayak ngoten. Pengumuman pertama, wong alim mlebu swarga. Kudu alim alamah, kudu sinau alfiyah ngapal, kadang sekolah didek. Nak gurune Pak Najib kurang makna salahno terus. Pengumuman kedua, dan para pecintanya. Iku mau urun pesolatan, urun mabade. Enak dadi bodoh wong pinter. Wong-wong sing pinter ku pakar-pakar ku mikir wong bodoh. Enak dipikir mikir dhewe. Kamane Islam itu ya fasilitasi ngoten. Nggih masuk akal Pak. Jadi Gus gampang kok nak tanggal 15 iku delok endi sing ser sesuai tanggal masing. Artinya kula mboten membenarkan pendapat ini ndak, cerita mawon. Orang bodoh juga punya cara nguji akuntabilitas pikirane wong pinter. Duwe cara. Jangan kira wong bodoh gak dicara riyen nyun sewu zaman sahabat ya duwe cara mencintai Nabi, wong bodoh ya duwe cara. Wonten sahabat itu kadang saenake dhewe. Nabi tilik ning daleme. Assalamualaikum mboten dijawab. Akhirnya dibalani Nabi, assalamualaikum sampai 3 kali. Padahal sahabat itu waro albab, dengar sekali kalau Nabi ngendikan assalamualaikum. Walhasil suatu saat cocokan dengan sahabat liya. Nabi tahu nih gonem ya tahu. Piye nak salam, ya salam langsung aku kesusu jawab. Piye jawab salamnya Nabi ku wajib. Gak nak aku rata jawab. Biar dong. Lah alasane mopo? Baru kayak rata jawab Nabi salam ping 3. Jadi aku untuk salamnya Nabi 3. Kira mau untuk sitok. Cari sing pinter. Wah, cara Jawa wah seman. Jadi mulai dhisik wong yo maksudnya yo ono wae, madzhab ngono iku yo ono wae. Cocok nggih? Mboten iki sampean mungkin anut kiai sing tenanan kula niku ora maca mawon. Tapi akurat kula. Kelebihane kula niku akurat. Dibang sawangane sopan jebule ra akurat, dikira-kira tok. Ngakurat wonten kitabene. Wa tad'uhum binida'in mustarakin daniyan wa qasiyya. Dan Islam itu memanggil-manggil mereka baik orang yang dekat maupun orang yang jauh. Orang yang sekarang baru maksiat, baru salah, baru bergumul dengan dosa juga dipanggil oleh Islam. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Sing apik ya diceluk, sing sedang jauh juga diceluk. Islam enggak pernah memutus hubungan rahim. Siapapun boleh jadi orang baik. Yang jelas-jelas asrafu ala anfusihim tetap diceluk la taqnatu mir rahmatillah. Dipanggil-panggil lagi wa anibu ila rabbikum wa anibu ila rabbikum. Maka ciri khas ahli sunnah wal jamaah adalah memanggil bukan mengusir. Makanya ahli sunnah mboten usum, basa takfiri mboten usum. Karena semangatnya itu memanggil bukan mengeluarkan. Watar fuku bijamil mukallafin mutian wa asiyah. Dan Islam itu sayang sama semuanya. Mutian yang taat ya disayang, wa asiyan juga disayang. Kayak apa orang Islam sing ahli maksiat? Nabi sik ngekeki fasilitas syafaati li ahlil kabair min ummati. Artinya Islam ini fasilitas sing taat karuan baik. Sing maksiat pun diberi harapan dan Nabi juga menjanjikan mereka dapat hak napa? Syafaat. Ya, tapi ya tahu diri ya jadi syafaat tok ora tau taat ora jelas ya. Mau cerita bahwa Islam itu tidak hanya mikir sing mutian, juga mikir wa asiyah.
Jadi ini kitab Muqaddimah teng kitab Asy-Syatibi Al-Muwafaqah. Niku piyambake ngarang berdasar mimpi ketemu tiang-tiang soleh. Terus kenapa Nabi itu berharap umatnya banyak itu berdasar karena mukjizat yang dikasihkan tuh Al-Qur'anul Karim. Andaikan mukjizatnya Nabi itu tongkatnya Nabi Musa, sampean kepen roh kudu mara Turki. Wis ra duwe dhuwit iso adol omah. Wis nak nung kono jenis sampean jenis seudon mesti takok iki asli ta ora. Nah jenis seudon apa? Nah sampean jenis husnudon kepengin jajal. Bareng mbok cekel kowe ora mandi. Ora mandi terus tenan ta ora tongkat iki. Ruwet napa?